Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Mustafa Akhyar dengan NIM 2005279 dari kelas 2B, Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Sebelum masuk ke pembahasan tentang peranan bank dalam makroekonomi, di sini saya akan menjelaskan tentang bank, yaitu pengertian, landasan hukum, asas, fungsi, dan tujuan dari bank. Dalam pengertian sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau kredit bagi masyarakat yang membutuhkan, misalnya untuk tambahan modal membuka usaha. Menurut Kashmiri, bank dikenal sebagai tempat untuk menukarkan uang, mengirimkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak bumi dan bangunan, uang kuliah, gaji, dan pembayaran lainnya. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. Bank atau lembaga keuangan menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Nah, perbankan di Indonesia sebagai lembaga keuangan yang berlaku tentu saja memiliki landasan hukum yang jelas sebagai acuan terkait aturan dalam menjalankan kegiatannya. Landasan hukum perbankan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Namun, kedua undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi atau sudah diubah. Tentu saja kita bertanya, kenapa undang-undang tersebut diubah oleh negara? Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan juga disusun untuk menyesuaikan aturan perundang-undangan tentang perbankan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi di bidang perdagangan barang dan jasa maupun perekonomian yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan di sektor perbankan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 untuk menegaskan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Setelah landasan hukum, perbankan di Indonesia tentu saja memiliki asas-asas yang dijalankan oleh semua bank yang berlaku di Indonesia. Asas perbankan di Indonesia yaitu perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi ialah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya ketika harus membuat kebijakan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijakan untuk menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikat yang baik. Kemudian, tentunya bank memiliki fungsi
di suatu negara atau di tengah masyarakat. Fungsi perbankan yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Selain itu, perbankan di Indonesia memiliki tujuan yang telah ditetapkan dan harus dicapai. Tujuan perbankan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat yang banyak. Bank tidak cukup hanya menjalankan kegiatannya saja, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, namun juga mempunyai tujuan yang jelas demi kepentingan pembangunan nasional. Meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas nasional merupakan sasaran perbankan dalam melakukan kegiatan sebagaimana fungsinya. Keberhasilan perbankan dalam memainkan peranannya dalam pembangunan nasional tentu membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Karena keberhasilan yang dicapai bukan atas kontribusi individu saja, tetapi karena seluruh anggota di bank tersebut memahami tujuan dari bank. Apabila peranan dan tujuan perbankan berjalan dan tercapai dengan baik, maka akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dari sebelumnya.